Jika ada pertanyaan tentang bagaimana menjalankan pertanian tanpa bantuan pupuk sintetis, maka mikoriza hadir sebagai jawaban teratas dari pertanyaan itu, mengungguli kompos, humus, POC, biochar, dan input organik lainnya. Mengapa demikian? Mycorrhizae are funguses that actually are living in the soil and help the roots to eat the minerals in a better and more efficient way. So what actually is happening is that the mycorrhizae dissolve the minerals and they give them to the plant, and the plant pays with sugars to the mycorrhizae, and this is how the humus in the soil, the percentage of it, get higher. And what happens is that the mycorrhizae dissolve the minerals in the soil so well that although we hardly have used any fertilizers, we still have a fantastic crop. The fertilizers that we have used are actually biological fertilizers, just manure. So before planting, we have mixed a little bit of compost and manure through the soil, and then we have planted our plants on it. We didn't use artificial fertilizers, which means that you also save a lot of money because fertilizers are very expensive. Para ilmuwan yang telah meneliti keterkaitan antara mikoriza dan tumbuhan menemukan bahwa jamur mikoriza adalah bagian yang sangat penting dari hutan subur di seluruh dunia. Namun hal itu bukan berarti bahwa ekosistem mikoriza hanya dapat berkembang biak dengan baik di hutan semata. Tapi mikoriza juga bisa diterapkan pada landscape yang lebih kecil seperti lahan pertanian. Nama mikoriza dalam bahasa Inggris ditulis sebagai mycorrhizae, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani kuno yaitu mykis yang berarti jamur dan raiza yang berarti akar. Jadi secara sederhana, mikoriza merupakan asosiasi simbiosis mutualisme antara jamur dan sistem perakaran tanaman. Mikoriza secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Ektomikoriza adalah jenis yang paling cocok untuk diterapkan dalam bidang pertanian karena mereka berinteraksi dengan tanaman inangnya tanpa menembus sel-sel akar atau berada di luar sel akar tumbuhan. Sementara endomikoriza, sebagian benang-benang hifanya masuk ke dalam jaringan sel-sel akar tanaman. Salah satu cendawan mikoriza yang paling sering digunakan pada pertanian organik saat ini adalah cendawan Mycorrhiza arbuscular dari golongan Ectomycorrhiza. Mycorrhiza adalah organisme tanah dari golongan fungi. Mereka berbentuk benang dalam skala mikroskopis atau juga disebut hifa. Ketika mycorrhiza berkumpul bersama dalam suatu massa, mereka akan membentuk struktur seperti jaring atau biasa disebut miselium. Miselium mycorrhiza tunggal dapat memanjang dan menghubungkan tanaman dengan segala hal yang dibutuhkan. Bukan hanya itu, miselium ini juga dapat menghubungkan tanaman satu dengan yang lainnya. Dari sini, kemudian akan terbentuk sebuah jaringan bawah tanah luar biasa yang disebut jaringan internet tanah. Ketika jaringan ini menyebar ke seluruh tanah, maka mereka akan mendukung segala layanan yang dibutuhkan tumbuhan di atasnya. Mycorrhiza menjelajah sistem akar tanaman inangnya untuk membentuk hubungan simbiosis. Bagi tanaman, proses simbiosis ini sangat membantu dalam penyerapan air dan nutrisi. Sebagai imbalannya, tanaman menyediakan bagi jamur sesuatu yang sangat mereka butuhkan, yaitu energi dalam bentuk karbohidrat atau gula. Selain itu, jamur mikroskopis ini juga memiliki peran sebagai pelindung bagi akar tanaman dari berbagai gangguan atau penyakit. Seperti yang kita semua ketahui bahwa akar tanaman perlu bersentuhan langsung dengan objek yang dibutuhkan untuk menopang kehidupan mereka, seperti nutrisi dan air. Namun terkadang tanaman memiliki akses yang sangat terbatas terhadap hal-hal tersebut. Biasanya, keterbatasan itu terjadi karena kondisi tanah yang keras atau karena daya jangkau akar itu sendiri yang memang pendek.
Dengan adanya simbiosis antara akar dan jamur mikoriza, maka segala keterbatasan tersebut dapat diatasi. Hifa jamur yang jauh lebih kecil dari benang akar tanaman dapat meningkatkan akses kepada air dan nutrisi yang lebih jauh dan lebih luas, bahkan pada agregat tanah yang lebih kecil. Fakta penelitian juga menunjukkan bahwa tanaman dengan kolonisasi mikoriza memiliki cadangan nutrisi 500-100 kali lebih banyak daripada tanaman tanpa mikoriza. Jamur mikoriza juga berfungsi sebagai pengurai senyawa organik yang lebih kompleks, yang kemudian tersedia dalam bentuk yang lebih sederhana untuk diuraikan oleh mikroba lain, sehingga menyediakan nutrisi yang lengkap bagi tanaman. Jamur mikoriza membentuk hubungan mutualistik dengan sebagian besar spesies tanaman. Menurut penelitian terkini terkait mikoriza, ditemukan bahwa 98% jenis tumbuhan dapat membentuk relasi dengan mikoriza. Dari sini, kemudian diketahui bahwa mikoriza dapat dibawa ke berbagai jenis dan bentuk pertanian yang lebih kompleks. Dari sisi lain, ditemukan bahwa mikoriza dan tumbuhan bisa saja memiliki hubungan yang lebih dari sekedar mutualistik, karena mikoriza secara tidak terduga dapat menyediakan timbunan nitrogen, fosfor, dan kalium pada area sekitar akar tanaman. Para peneliti berpendapat bahwa hal ini terjadi akibat dari tersedianya lingkungan hidup yang nyaman bagi koloni mikoriza itu sendiri, sehingga secara luar biasa mereka dapat menyediakan sumber unsur hara makro bagi tumbuhan di sekitarnya. Mekanisme mikoriza dalam meningkatkan penyerapan kebutuhan tanaman meliputi aspek fisik dan kimia. Secara fisik, micelia mikoriza yang berdiameter lebih kecil dari rambut akar terkecil dapat mengeksplorasi bahan tanah yang mustahil dijangkau oleh akar. Dari sini, kemudian tersedia areal penyerapan yang luasnya bisa bertambah hingga berkali-kali lipat. Secara kimiawi, membran sel mikoriza yang berbeda dari akar tanaman dapat melarutkan bahkan melekatkan berbagai senyawa organik. Kemudian, membran sel mikoriza melepaskan senyawa organik ini melalui pertukaran ion yang dapat disimpan atau dimanfaatkan langsung oleh akar tanaman. Tanaman dengan mikoriza seringkali lebih tahan terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen tular tanah. Asosiasi ini tentu saja merupakan pertahanan yang sangat baik guna menjaga keberlangsungan pertumbuhan tanaman. Mikoriza sendiri memiliki kemampuan untuk mengeluarkan enzim beracun bagi berbagai ancaman yang dianggap dapat mengganggu keberlangsungan koloni mereka, yang dimana hal ini juga secara tidak langsung dapat memberi perlindungan kepada akar di mana koloni mereka terbentuk. Selain itu, mikoriza juga dapat membentuk efek priming, yang dimana efek ini dapat bertindak seperti respon imun bagi tanaman. Ketika seluruh asosiasi ini terbentuk, maka seluruh respon pertahanan tanaman akan diaktifkan, baik itu pada akar dan seluruh bagian tanaman. Mikoriza juga berkolerasi signifikan dengan variabel kesuburan biologis tanah. Dengan demikian, seluruh layanan mikoriza juga sangat bergantung pada ekosistem mikroba baik di dalam tanah. Selain itu, mikoriza juga berkolerasi signifikan dengan variabel fisik tanah. Hal ini
meliputi stabilitas agregat tanah dan air. Dari sini, kemudian diketahui bahwa mikorizа dapat menjaga tanaman dari berbagai efek buruk yang diakibatkan oleh kekeringan. Meskipun memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan tanaman, namun kesadaran akan mikorizа ini masih sering terabaikan. Bahkan ada banyak petani yang tidak mengetahuinya. Hal inilah yang menjadikan mikorizа jarang atau bahkan tidak bisa dijumpai dalam lahan pertanian masa kini. Bahkan pada tanaman inang alaminya seperti jagung misalnya. Selain itu, hal-hal terkait praktek pertanian itu sendiri nyatanya juga berperan besar dalam mengeliminasi keberadaan mikorizа, seperti olah tanah yang berlebihan dan penerapan bahan-bahan sintetis terhadap tanah pertanian. Jamur mikorizа merupakan mikroorganisme asli penghuni tanah. Mereka menyebar dan berkembang dengan baik jika segala persyaratan biologis tanah yang baik terpenuhi. Sebagai contoh, pada lahan hutan yang subur, mikorizа dapat menginvasi hingga 98% lahan hutan tersebut. Dr. Ilan Ingham, seorang ahli mikrobiologi sekaligus pendiri Soil Food Web, mengatakan bahwa 1 gram mikorizа dapat menginvasi hingga 20 meter persegi dalam waktu setahun selama seluruh kondisi yang dibutuhkan terpenuhi, seperti tersedianya akar hidup sepanjang tahun untuk membangun koloni mereka, dan tidak adanya intervensi berbahaya dari bahan-bahan sintetis seperti pupuk dan pestisida di lahan tersebut. Selain itu, pengolahan tanah yang terlalu ekstrim juga mengancam keberlangsungan hidup koloni mikorizа. Untuk itu, melakukan pengolahan tanah seminimal mungkin sangat disarankan dalam upaya pengembangan mikorizа di lahan pertanian. Demikian seluruh penyampaian singkat terkait mikorizа dan manfaatnya untuk pertanian. Semoga seluruh sajian video ini dapat memberi manfaat bagi Anda yang sudah menyaksikan. Terima kasih.